Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Philip Online. Kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya kedatangan tamu yang berseragamnya keren banget. Pak Faruk Octavian, Kabid Trantibum. Trantibum. Waduh, Trantibum nih. Jadi ingat, kayaknya sekarang lagi aktif-aktifnya merapihkan, membersihkan alat peraga kampanye yang bertebaran di jalan raya atau jalan, mungkin lebih ke jalan protokol kali ya. Iya. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mang Pram. Waalaikumsalam. Sahabat Telepolen, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai apa sih aktivitas sekarang, kok kenapa alat peraga kampanye yang ada di jalan itu harus dirapihkan atau ditindak di apa istilahnya kalau di Satpol PP, Pak? Ditertibkan. Oh, ditertibkan ya. Ditertibkan karena tentu saja melanggar. Kenapa nih kok, apakah ini sudah menjadi tugas dari Satpol PP atau dari Bawaslu pelaksanaannya? Baik, terima kasih, Mang Pram. Selamat malam, sahabat Wilip Online. Keterkaitan kegiatan Satpol PP di 2 minggu terakhir ini melakukan penertiban APK yang memang sudah kita lakukan dari bulan yang lalu ya. Ini kita sudah rapat bersama dengan Bawaslu dan disepakati bahwa akan ada penertiban atau penurunan baliho-baliho bacalek yang dasar hukum kita ada 2 dasar hukum, per KPU dengan Perda 5. Nah, di Perda 5 2003 ini tentang K3 ini banyak yang melanggar karena di dalam salah satu pasal 22 kalau nggak salah ya, disebutkan bahwa setiap badan garis miring masyarakat atau perorangan dilarang memasang baliho, spanduk dan yang lainnya tanpa izin di situ. Dan ada pidana sebetulnya yang ada denda yang dikeluarkan dalam perda tersebut. Nah, keterkaitan masalah tusi kita ya betul tusi di Pol PP karena Pol PP ini adalah penegak perda. Penegak perda dan kebetulan aturan Perda 5 ini juga masih aktif, belum dicabut walaupun memang sekarang lagi bahasan Raperda Trantibum yang akan melikuidasi ya, mengganti Perda 5 ini nanti. Artinya itu udah menjadi bagian tusi kita di Pol PP untuk sama-sama menjaga keindahan, ketentraman dan ketertiban di Kota Cilegon. Nah, kebetulan di seminggu yang lalu kita sudah 3 hari melakukan penertiban dari Jalan Cilegon Timur sampai dengan sampai saat ini sudah di daerah Merak ya, Pelabuhan Merak, sedikit lagi sebetulnya. Kemarin tadi itu karena udah waktu sore dan anggota lelah pulang, jadi dibubarkan gitu. Besok dilanjutkan lagi. Nah, Jumat yang lalu kita rapat, Bang Bram, kemarin rapat koordinasi dengan Bawaslu, Kasih Trantib dan Panwas Kota Cilegon. Nah, kenapa saya undang Kasih Trantib kecamatan dalam Undang-Undang 23 dan PP 19 terkait Pol PP ini menyebutkan bahwa Kasih Trantib ini adalah ex officio-nya Kasat Pol PP. Artinya mereka tetap mempunyai tanggung jawab yang sama Di tingkat kecamatan? Ya, dan urusan Trantibum ini di dalam Undang-Undang 23 didelegasikan kepada 3 orang. Siapa aja tuh, Pak? Pertama Kasat Pol PP, yang keduanya camat, yang ketiganya lurah. Artinya mereka bersama-sama menjaga Trantibum di bawah koordinasi kami. Makanya kemarin kami undang dalam menyikapi ini dan disepakatilah penertiban ini bukan hanya di jalan protokol, tapi seluruh wilayah kota. Ini masukan-masukan dari teman-teman di kecamatan, baik Panwas maupun Kasih Trantib. Jadi pembagian yang jelas di saat rapat hari Jumat yang lalu antara pembagian wilayah. Jadi mungkin untuk Satpol PP akan bertindak dari Cilegon Timur sampai dengan pintu gerbang ASDP
Simpang 3 sampai muter lagi ke JLS PCI. Nah, itu wilayah kami di Satpol PP. Nah, untuk wilayah yang dalam itu urusan dari kecamatan. Kecamatannya berarti emang ada apa? Kalau Satpol PP jalan nasional, Iya. desa jalan protokol. Nanti mau masuki jalan kecamatan itu nanti Kecamatan kecamatan. dan lurahnya. Kebetulan hari ini banyak yang report di grup WhatsApp ya, grup WA. Mereka sudah melakukan rapat koordinasi dengan kelurahannya, dengan panwasnya dan kelurahannya. Dan tadi sore kami diminta anggota ya, perbantuan anggota 5 orang untuk di Kecamatan Citangkil. Jadi sudah mulai gerak nih. Kemarin disepakatinya kita selesai dulu baru bergerak. Tapi ternyata mereka lebih aktif gitu tuh. Berarti banyak banget tuh, membutuhkan waktu berhari-hari untuk pencopotan ini. Luar biasa, kayaknya ribuan. Kemarin saya dapat laporan dari Panwas Cibeber itu Kecamatan Cibeber jumlahnya 367. Nah, kita sudah menertibkan di per hari ini itu udah hampir 520-an. Dari Cilegon Timur sampai dengan TTM, Merak ya. Wah, gila, ini berarti emang bener-bener parah. Kebanyakan caleg. Ada juga yang komersil, cuman kecil sih. Komersil yang tidak berizin, karena kami juga melakukan penertiban ini gabungan. Ada pajak ya, dari bidang pajak, dan mereka juga melibatkan PPNS-nya. Berarti banyak nih caleg-caleg yang memasang baliho di pinggir jalan, udah tanpa izin, tidak bayar, pajak juga. Artinya kita lebih eksekusinya lebih enak. Ketika kita tanya bahwa spanduk komersil ini ada berizinan nggak gitu, bayar pajak nggak, gitu tuh. Jadi sambilan menyelam minum air. Iya. Gila ya, ternyata apa animo para caleg-caleg ini sangat tinggi ya, menyambut pesta demokrasi sampai kemudian pasang baliho sebanyak itu. Ya, mungkin saja karena mungkin masa kampanye yang terlalu sempit ya. Iya. Dan saat ini kalau nggak salah yang disampaikan Bawaslu itu hanya bentuknya APS ya, hanya ketua partai, bendera partai, dan itu belum ke Bacalek ya. Dan akan dimulai itu kalau nggak salah 29 November masa kampanye itu. Kalau sekarang kan memasuki masa sosialisasi, untuk partai politik, belum ke calegnya. Betul. Tapi justru realitanya yang ditemukan adalah banyak baliho caleg. Banyak banget berarti. Ada kendala nggak, Bang, pada saat mengeksekusi itu? Kendalanya banyak. Sebetulnya kendalanya yang berat itu cuaca lagi panas banget ya, gila ini. Jadi panas banget. Makanya saya selang 3 hari saja dalam satu minggu itu anggota banyak yang sakit. Jadi ketika ngangkat, karena kami melepas bukan merusak ya. Jadi ngangkat si baliho, ditempatkan di tempat yang aman. Nah, awalnya di 2 minggu yang lalu baliho ini kami tempatkan di Pol PP. Nah, setelah jarak udah lari ke Grogol, mobilisasinya agak lambat. Jauh. Dari Jumat kemarin disepakati ditempatkan di kecamatan masing-masing. Jadi kalau wilayahnya kecamatan Grogol, saya tempatkan di Grogol. Merak di Merak, gitu. Itu sudah disepakati. Berarti sampai teliti itu, nyopot nggak hanya sekedar nyopot atau tinggal sobek, tapi harus benar-benar teliti agar alat peraga kampanye itu tetap dengan kondisi semula. Ya, karena kita bentuknya penertibannya atau penurunan bahasanya. Jadi kondisi baliho itu kalau yang mungkin awalnya sebelum kita cabut masih berdiri tegak, tidak ada sobek dan yang lain, kondisinya masih utuh, Mak. Gitu tuh. Jadi kita angkat saja, kita angkat dari tanahnya, kita amankan gitu. Dan itu bisa diambil kembali gitu di masing-masing kecamatan. Tuh, para caleg yang ngerasa balihonya sudah diangkat ternyata masih bisa diambil ya. Iya. Itu nggak apa-apa. Kita kasih
karena ini masih masa sosialisasi, ya nggak ada masalah bagi kami. Sebetulnya kami juga nggak larang selagi masih sama-sama menjaga K3 gitu ya. Yang ini yang jadi masalah, banyak aduan ke kami di masyarakat, ada kejadian baliho merobohkan pengguna jalan gitu ya. Nah ini yang harus sama-sama dikontrol juga ke Bacalek, mungkin memang ya keterkaitan masalah APK dan APS ini untuk sama-sama mengontrol dan menjaga keindahan Kota Cilegon. Harapan kami sih mudah-mudahan kita sama-sama, dan beberapa kemarin ada yang saya baca beritanya, ada salah satu Bacalek yang mencabut APK-nya ya, APK dengan APS-nya, justru kayak kami ngerasa terbantu gitu dengan adanya caleg-caleg yang seperti ini. Dan hari ini pun saya dengar laporan dari anggota, ada Bacalek lagi yang mencopot APH-nya dengan kesadaran mencopot, dibawa ke amankan di rumahnya. Sebelum ada penertiban berarti sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk ke partai politik untuk disampaikan ke para Bacalek. Sudah, itu dilakukan oleh Bawaslu. Kami karena hasil rapat pertama untuk teguran itu dari Bawaslu waktu itu. Jadi sudah ke ketua partai, melalui ketua partainya. Ya, berarti kan sebenarnya kalau untuk Satpol PP pelaksanaan penertiban itu karena melanggar K3-nya, merusak keindahan, apalagi yang jelas keindahan di pasal keindahan. Iya, karena kan ini kan lingkungan yang harus kita jaga juga, jangan setiap pinggir jalan kita melihat wajah-wajah para Bacalek yang justru mengganggu keindahan itu. Iya sih, cantik, ganteng ya. Cuman mata kita juga butuh pemandangan, banyak pohon, banyak bunga yang harus kita lihat juga gitu. Cuman yang jelas gini, Mang ya. Kami menindaklanjuti laporan ini karena ada kejadian. Ada kejadian, contoh baliho ini